Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kali ini berjumpa lagi bersama Kak Dita. Nah, adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama belajar dalam Markus 9 ayat 2 sampai 9. Nah, hari ini kita masuk ke dalam Minggu Transfigurasi. Kira-kira Minggu Transfigurasi itu apa ya, Kak Dita? Jadi, Minggu Transfigurasi itu adalah minggu di mana Yesus dimuliakan bersama juga dengan Musa dan juga Elia. Nah, nanti kita akan bersama-sama mendengar ceritanya ya. Sekarang untuk memulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya dan tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur jika pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama, kami dapat menjalankan sekolah minggu kami, dan kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Walaupun saat ini kami tidak dapat bertatap muka, kami harus belajar di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tetap senantiasa memberkati kami, mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya kami mampu untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita bersama membaca Alkitab kita, mari kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Adik-adik, kita sudah menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Kenapa ya kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus? Karena kita mengingat kalau hari ini Tuhan Yesus naik ke gunung berjalan dengan ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan saat ini pun ia berjalan juga bersama-sama dengan kita. Nah, sekarang mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Markus 9 ayat 2 hingga 9. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara,
"Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, kita tadi sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita sama-sama melihat di dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini bahwa Yesus itu dimuliakan. Nah, dimuliakannya itu gimana sih, Kak? Nah, dengan cara dia berubah rupa. Nah, ketika murid-muridnya naik ke atas gunung bersama dengan dia berubah rupa memakai baju yang putih mengkilat sekali. Itu menandakan bahwa tidak ada seorang pun yang memakai baju yang sama seperti yang dipakai Yesus. Itu tandanya dia adalah seorang yang penting, seorang yang kudus gitu. Maka dari itu dia dimuliakan. Nah, lalu dia juga bertemu dengan Elia dan Musa. Kenapa harus Elia dan Musa ya, Kak? Kenapa tidak nabi-nabi yang lain? Karena Nabi Musa itu membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan dari Mesir. Nah, sedangkan Nabi Elia itu yang membebaskan bangsa Israel dari belenggu Baal gitu. Karena saat itu Israel dipaksa untuk menyembah Baal, padahal mereka mengenal Allah itu. Lalu persamaannya juga dengan Yesus adalah Yesus juga membebaskan manusia dari belenggu dosa. Jadi ketiga-tiganya adalah pembebas, dan Yesus lebih dari Musa dan juga Elia. Ia membebaskan seluruh umat manusia dari belenggu dosa. Wah, Tuhan Yesus luar biasa ya adik-adik. Jadi itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus dimuliakan. Nah, lalu hal lain adalah ketika ada awan yang menyelimuti gunung tersebut dan berbicara kepada murid-murid Yesus, "Inilah anakku, dengarkanlah dia." Nah, itu artinya bahwa Allah berkenan untuk menyertai Yesus. Maka dari itu Tuhan Yesus itu adalah mulia. Dan itu sebabnya ia dimuliakan. Nah, adik-adik, ketika ada awan-awan, lalu Allah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa "Inilah anakku, dengarkanlah dia." Nah, artinya dengarkanlah dia itu apa? Dengarkanlah dia itu artinya murid-murid dipanggil untuk memuliakan Tuhan Yesus dengan cara mendengarkan Tuhan Yesus. Mendengar itu bisa juga diartikan bahwa murid-murid harus senantiasa taat dan setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Jadi taat itu mendengarkan semua perintah Tuhan, termasuk ketika mereka diminta untuk merahasiakan. Jangan sampai kalian bilang bahwa "Aku ini juru selamat" begitu. Nah, ketika mereka patuh maka dan tidak membicarakan ke siapapun, maka itulah yang dinamakan taat kepada firman Tuhan. Nah, kalau di dalam kehidupan kita itu taat dan setia kepada Tuhan itu bagaimana ya? Jadi taat dan setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu dengan cara kita taat kepada orang tua kita. Kita mendengarkan nasihat orang tua kita. Kalau misalnya kita disuruh untuk membersihkan rumah, maka kita mau untuk membersihkan rumah. Kalau kita disuruh untuk menjaga adik kita, maka kita gak mengoceh-ngoceh, kita gak bilang "males gitu", tapi kita menjaga adik kita dengan baik.
Kalau kita nggak dibolehin hujan-hujanan, itu tandanya bukan karena mama papa kita tidak sayang, tapi karena mereka takut kalau kita sakit gitu. Jadi kita juga harus mendengarkan. Itulah cara kita untuk memuliakan Tuhan dengan taat dan setia kepadanya. Nah, caranya kita taat kepada orang tua, kepada guru gitu. Nah, adik-adik ingat tidak ya cerita tentang Pinocchio? Nah, Pinocchio itu kan seorang anak dari tukang kayu. Jadi dia itu dibentuk dari kayu, lalu dia hidup, dia berbicara. Nah, akhirnya dia dianggap anak oleh si tukang kayu tersebut karena si tukang kayu tersebut tidak punya anak. Lalu dia suka berbohong, padahal ayahnya selalu mengingatkan dia untuk berbuat baik, lalu untuk pergi ke sekolah, tapi dia seringkali bohong. Nah, adik-adik, dari cerita Pinocchio itu nanti kita bisa memetik pelajaran bahwa kita harus senantiasa taat kepada orang tua kita. Karena kita semua di sini dipanggil untuk memuliakan Tuhan dengan cara taat kepada orang tua dan juga guru kita. Nah, sekarang mari kita tonton bersama filmnya ya. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Dahulu sekali, di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pembuat mainan yang sudah tua bernama Geppetto. Dia menjual mainan kayu buatannya untuk bisa bertahan hidup. Satu-satunya yang disesali pembuat mainan ini ialah karena dia tidak memiliki anak. Suatu hari saat berjalan di hutan, Geppetto menemukan kayu yang tepat untuk mainan barunya. Ini kayu yang kucari. Aku akan membuat boneka yang indah dengan kayu ini. Geppetto memanggul kayu itu dan membawanya ke bengkel kerjanya. Dia menaruh kayu itu di atas meja dan mulai memahat. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Dia mendengar suara dari kayu itu. Geppetto awalnya kaget, tapi kemudian berpikir bahwa dia salah dengar. Geppetto melanjutkan memahat, tapi kemudian mendengar suara yang sama lagi. Aku pasti sudah sangat tua. Aku terus saja mendengar suara-suara. Geppetto terus bekerja. Pertama-tama kepala boneka terbentuk, lalu diikuti oleh tangan dan kaki. Geppetto akhirnya menyelesaikan boneka itu. Dia pun duduk di kursi dan mulai beres-beres. Di saat itulah dia mendengar suara lain. Halo? Geppetto melihat sekeliling dan terkejut, tapi dia tak melihat siapapun kecuali boneka kayunya. Jadi dia melanjutkan pekerjaannya. Setelah beberapa lama, boneka kayu itu melompat dari kursi dan mulai menari di ruangan itu. Melihat hal ini, Geppetto berjuang agar tidak pingsan. Ya ampun, boneka kayu ini hidup. Tentu saja itu bukan anak sungguhan, tapi boneka itu tertawa, berbicara, dan bermain seperti seorang anak. Geppetto memegang boneka itu di tangannya. Mulai sekarang, namamu adalah Pinocchio, nak. Geppetto dan Pinocchio memulai masa-masa bahagia mereka bersama. Tiba waktunya bagi Pinocchio untuk bersekolah. Tapi Geppetto tidak punya uang untuk membelikan peralatan sekolah untuk Pinocchio. Oleh karena itu, dia menjual mantelnya dan memberi uang itu kepada Pinocchio. Pinocchio membawa uang itu dan pergi ke sekolah dengan senang hati. Melihat-lihat semua toko, orang, dan pasar di sepanjang jalan. Tiba-tiba, dia melihat kerumunan orang di depan. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, dia menuju kerumunan itu. Karena sangat pendek, dia sulit melewati orang-orang untuk bisa ada di depan. Yang dia lihat adalah tenda warna-warni.
Itu adalah tenda sirkus. Badut di depan tenda sedang memanggil-manggil pelanggan. Pinocchio penasaran ingin melihat ada apa di dalam tenda itu, tapi badut itu menghentikannya. Kau tak boleh masuk kecuali kau membayar. Pinocchio berpikir sebentar dan ingat akan uang yang diberikan Geppetto untuk sekolahnya. Aku punya uang. Pinocchio mengeluarkan uang dari sakunya dan memberikan kepada badut itu. Di dalam tenda itu sangat menyenangkan. Dia melihat boneka kayu dimainkan di panggung di tengah tenda. Hei, mereka juga terbuat dari kayu. Dengan melompat ke panggung, Pinocchio mulai menari bersama boneka-boneka itu. Tetapi penonton pertunjukan itu marah kepadanya. Turun dari panggung. Pemilik sirkus yang berada di atas panggung sambil memegang tali boneka sangat senang melihat boneka yang hidup. Sebuah boneka tanpa tali akan menghasilkan uang banyak untukku. Pikirnya. Dan setelah pertunjukannya selesai, dia menangkap Pinocchio dan mengurungnya di sangkar. Pinocchio sangat sedih karena dia tidak mematuhi perintah Geppetto untuk langsung pergi ke sekolah. Jadi dia mulai menangis. Melihat betapa menyesalnya Pinocchio, seorang peri muncul di sampingnya. Kau seharusnya melakukan yang diperintahkan ayahmu, tapi kulihat kau sudah menyadari kesalahanmu. Itulah kenapa aku menyelamatkanmu, tapi jangan ulangi kesalahan yang sama lagi. Pinocchio sangat senang dan menyeka air matanya. Tapi aku tak punya uang. Bagaimana aku bisa pergi ke sekolah? Peri itu mengucapkan mantra dan uang pun muncul di tangan Pinocchio. Jangan buang-buang uang ini. Pergilah langsung ke sekolah. Peri membawa Pinocchio keluar dari sirkus. Sambil bernyanyi gembira, Pinocchio berjalan menuju sekolah sekali lagi. La 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 la. Melihat Pinocchio yang bernyanyi bahagia, seekor rubah licik dan temannya menghadang jalan Pinocchio. Dan mereka membuat rencana untuk mengambil uang Pinocchio. Kau mau kemana? Kau terlihat senang sekali. Aku mau membeli peralatan sekolah dan pergi ke sekolah. Uang ini takkan cukup untuk membeli peralatan sekolah. Jika kau lakukan sesuai perintah kami, kau akan punya uang lebih banyak. Kau ingin aku melakukan apa? Berikan uangmu dan kami akan menanamnya di lapangan ajaib dan kau akan memiliki pohon uang. Kau bisa pergi dan memetik uangnya kapanpun kau membutuhkan. Pinocchio yang lugu percaya pada semua ucapan rubah itu dan menyerahkan semua uangnya. Sambil membawa lari uang itu, rubah dan kucing pun segera pergi. Karena ditinggal sendirian, peri muncul lagi di samping Pinocchio. Kenapa kau masih belum sampai sekolah? Apa kau sudah dapatkan peralatan tulis dengan uang yang kuberikan? Sebenarnya peri tahu bahwa Pinocchio memberikan uangnya ke rubah. Peri memperingatkan Pinocchio, jangan berbohong padaku atau aku akan menghukummu. Pinocchio tidak mendengarkan peri dan tetap berbohong. Aku beli peralatan sekolahnya tapi ketinggalan. Segera setelah Pinocchio selesai berbicara, hidungnya mulai memanjang. Apa kau mengatakan yang sejujurnya? Ketika mengatakan kebohongan lainnya, hidung Pinocchio terus memanjang dan memanjang. Pada akhirnya, dia bahkan tak bisa menggerakkan kepalanya. Tapi kenapa? Apa yang terjadi? Akhirnya Pinocchio menyadari kesalahannya dan memberitahu peri semua yang dia alami. Melihat Pinocchio telah berbuat yang benar, peri mengembalikan hidungnya menjadi normal. Aku mengampunimu karena kau mengatakan yang sebenarnya. Dengan mantra lain, peri mengembalikan uang yang diambil oleh rubah. Dan sekali lagi memperingatkan Pinocchio untuk tidak membuang uangnya lagi. Dengan memegang uang di tangannya sambil bernyanyi, Pinocchio mulai berjalan lagi. Tapi kali ini, dia menghadapi jenis bahaya lain.
Pemilik sirkus yang pernah menangkapnya dahulu berdiri di hadapan Pinocchio. Karena berhasil melarikan diri, pemilik sirkus sangat dendam pada Pinocchio. Dia ingin menghukum Pinocchio. Dia menangkap Pinocchio dan melemparkannya ke laut. Saat Pinocchio terjatuh ke laut, dia tidak tenggelam. Dia mengambang di air karena dia terbuat dari kayu. Pinocchio sangat suka mengambang dan mulai berenang dengan menggerakkan tangan dan kakinya. Dan sesuatu terjadi ketika dia berenang ke tepi. Hei, apa yang terjadi? Di mana aku? Pinocchio tiba-tiba menemukan dirinya ada di tempat gelap. Dia melihat sekeliling tapi tidak bisa melihat jalan keluar. Sebenarnya, Pinocchio ditelan oleh ikan raksasa dan kini berada di dalam perut ikan itu. Sementara itu, Geppetto mengkhawatirkan Pinocchio dan pergi mencarinya. Pinocchio! Pinocchio! Akhirnya, Geppetto telah mencapai tepi pantai tempat Pinocchio dilemparkan ke laut. Dia bertanya pada nelayan apakah mereka pernah melihat putranya. Salah seorang nelayan ingat anak laki-laki yang dicari Geppetto dan bilang bahwa anak itu terjatuh ke laut. Geppetto meminta bantuan nelayan itu. Karena nelayan itu tahu bahwa Geppetto adalah orang baik, dia lalu menolongnya. Dan dia memberikan perahu kecil kepada Geppetto untuk menyelamatkan Pinocchio. Geppetto naik ke perahu dan berlayar ke lautan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba badai besar mulai terjadi. Perahu kecil itu tak bisa lagi menahan ombak besar sehingga hancur. Dan Geppetto mendapati dirinya berada di tengah laut. Geppetto sudah tua dan tidak tahu cara berenang. Jadi dia mulai tenggelam jauh ke dalam laut. Tepat saat itu, ikan raksasa yang telah menelan Pinocchio juga menelan Geppetto. Geppetto meluncur ke dalam kerongkongan ikan itu dan menuju ke perut ikan. Dan Geppetto mendengar suara anak kecil menangis. Geppetto tentu saja langsung mengenali suara itu. Pinocchio, anakku, aku akhirnya menemukanmu. Aku khawatir sekali. Mendengar suara ayahnya, Pinocchio memeluk Geppetto sambil menangis. Aku minta maaf karena tidak mendengarkan nasihat ayah. Maafkan aku. Aku akan selalu mematuhi perintahmu. Karena melihat Pinocchio sungguh menyesal, peri memutuskan untuk menolong mereka. Peri membawa Geppetto dan Pinocchio keluar dari perut ikan dan menerbangkan mereka ke tepi pantai. Sejak saat itu, Pinocchio menjadi anak laki-laki yang sangat pintar dan selalu menuruti nasihat ayahnya. Dia pergi ke sekolah setiap hari dan pulang sekolah dia langsung membantu ayahnya bekerja di bengkel. Peri melihat bagaimana Pinocchio telah menjadi anak yang baik dan memutuskan untuk memberinya hadiah. Suatu malam, saat Pinocchio tidur, Peri mendatangi tempat tidurnya dan mengucapkan mantra. Keesokan paginya, Pinocchio bangun untuk bersiap ke sekolah seperti biasanya. Saat Pinocchio bangun dari tempat tidur, dia menyadari ada sesuatu yang berbeda. Pertama-tama dia melihat tangannya, lalu tubuhnya. Dia terkejut. Dia tidak terbuat dari kayu lagi. Dia kini anak laki-laki dengan tubuh manusia. Dia melompat dari tempat tidurnya dan berlari ke ayahnya. Ayah, ayah! Lihat aku! Melihat Pinocchio yang kini telah menjadi anak laki-laki sungguhan, Geppetto sangat bahagia. Akhirnya aku memiliki putra sesungguhnya. Ayah dan anak mereka berpelukan sambil menangis bahagia. Pinocchio tak pernah berbohong lagi dan hidungnya selalu berada di tempat seharusnya. Nah, adik-adik, sekian sekolah minggu kita pada minggu ini. Kita sudah sama-sama belajar dalam minggu transfigurasi ini. Ketika Tuhan dimuliakan, kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari.
dengan cara kita taat kepada orang tua dan juga guru kita. Setia kepada Tuhan berarti kita taat kepadanya dengan mengasihi orang tua kita, menghormati orang tua kita, dan juga menghormati guru kita. Nah, dari Pinocchio kita belajar supaya kita menjadi anak yang patuh, menjadi anak yang bisa menghormati orang tua dan juga guru. Nah, sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu kepada kami. Terima kasih untuk firman yang telah Tuhan berikan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, membimbing kami, supaya kami dapat memuliakan Engkau dalam kehidupan kami, dengan cara setia kepadamu, dan kami wujudkan dengan cara mencintai orang tua kami, menghormati mereka, dan juga patuh dengan apa yang mereka sampaikan kepada kami. Bimbinglah kami juga supaya kami juga dapat menghormati guru kami di sekolah kami, menjadi anak yang baik, dan menjadi teladan bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang mari kita menyanyikan lagu Yesus Besertaku, untuk mengingat bahwa di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Sekian adik-adik sekolah minggu pada hari ini. Kiranya adik-adik dapat bertumbuh, dapat melaksanakan tugas dan panggilan kita untuk memuliakan Tuhan dengan cara taat kepada orang tua dan guru. Jadi tetap setia untuk mendengarkan apa yang dikatakan orang tua kita dan guru kita ya.